Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk menerima ilmu dengan baik, kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Untuk KM Isma Maulana, silakan pimpin doa teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Sambil di absen, mohon duduknya dirapikan, pakaiannya dirapikan, posisi kursi dirapikan. Itu Chandra, bajunya dirapikan juga, kancingnya kurang rapi. Sama ini nih, Pak, si Milda, itu kerudungnya dirapikan dulu. Nah, ya. Di absen dulu ya. Aisyah Ambarwati, Hadir. Anis Najlia. Mana Anis Najlia? Izin sakit. Ada suratnya? Ada. Ada. Oke. Aurel Prelisia, Hadir. Restu Hanafia, Hadir. Chandra Haji, Hadir. Sila Fahlevina, Hadir. Dainingsi Sugiarto, Hadir. Delita Ananta Meka. Hadir. Indonesia tanah airku, harum padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sebelum duduk, alangkah baiknya kita semangat. Silakan duduk. Apakah masih ingat materi minggu kemarin?
Masih kan? Masih. Nah, untuk mengulang materi kemarin itu tentang apa? Tentang coding. Dapat dimengerti oleh komputer atau dimengerti dengan bahasa coding tersebut agar program komputer itu berjalan. Jelas ya? Sekarang selanjutnya itu adalah kita mempelajari dampak sosial informatika. Sebelum kita ke dampak sosial informatika, ada yang sudah tahu apa itu dampak sosial informatika? Ada yang sudah tahu? Barangkali sudah baca-baca di buku modulnya, barangkali sudah dibaca-baca di rumah. Ada yang tahu? Belum dibaca ya? Nah, kita pelajari sekarang dampak sosial informatika untuk mengetes sejauh mana kalian dalam menerima ilmu dampak sosial informatika. Kita tes terlebih dahulu apakah bisa atau tidak dengan aplikasi Quizizz. Silakan dibuka aplikasi Quizizz-nya di layar monitor kalian. Sudah? Ini materi tentang dampak sosial informatika. Ada 5 pertanyaan. Silakan nanti dibuka. Sudah dibuka? Sudah. Oke. Aziz, oke. Nanti kita akan menentukan siapa yang jadi ketuanya juga, siapa yang jadi anggotanya, dibuat 4 kelompok. Tujuan pembelajaran dampak sosial informatika itu apa saja? Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan kegunaan sosial, media sosial, dan dampak positif dan negatifnya. Jadi peserta didik mampu menjelaskan kegunaan media sosial dan dampak positif dan negatifnya. Yang kedua, peserta didik mampu mengkaji kritis informasi atau berita dari media online dan menyimpulkan apakah suatu berita merupakan berita bohong atau bukan. Berita bohong itu berita hoax. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cyberbullying dan jenis-jenisnya. Cyberbullying itu ada jenis-jenisnya. Apa saja sih? Nanti kita akan pelajari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang keempat, peserta didik mampu mengkaji kritis kasus perundungan untuk dapat mengantisipasinya. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, membuat konten, dan membentuk jaringan sosial secara online. Media sosial memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menciptakan ruang komunikasi interaktif antar individu atau kelompok di seluruh dunia. Jelas? Seperti waktu kalian, contohnya kalian di Facebook kalian tidak kenal, bisa berinteraksi kan karena kalian berteman, seperti itu. Atau di YouTube, di komennya bisa kalian tidak kenal, bisa kenal. Atau di konten-konten artis-artis yang kalian tidak kenal sama sekali, artisnya juga kenal kalian menjawab, di nyanyinya bagus sekali, artisnya menjawab terima kasih, udah senang banget kan? Selanjutnya,
Dampak positif dari dampak sosial informatika itu ada dua dampak positif dan dampak negatif. Kita bahas dulu tentang dampak positif sosial informatika. Bapak bahas yang pertama itu ada 5 dampak positifnya. 1, meningkatkan interaksi sosial. Yang kedua, akses informasi yang cepat. Yang ketiga, platform ekspresi diri dan kreativitas. Yang 4, sarana edukasi dan pemasaran. Yang kelima, mendorong aktivisme dan kesadaran sosial. Yang pertama kita bahas dulu meningkatkan interaksi sosial. Itu seperti apa? Media sosial memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk terhubung dan komunikasi. Hal ini membuka peluang untuk membangun dan memelihara hubungan pribadi maupun profesional. Contohnya platformnya seperti yang tadi kalian sebutkan, seperti apa? WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian contoh. Ya, ini meningkatkan interaksi sosial. Sering menggunakan WhatsApp? Yuk, yang sering menggunakan WhatsApp di rumah? Sering menggunakan? Tidak. Yang sebagian menggunakan semua. Tidak sering menggunakan ya? Tidak ya. Terus Instagram, ada yang punya? Instagram, Cung, yang punya Instagram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Ada yang punya Facebook? Ada yang punya Facebook? Berapa orang yang punya Facebook di kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Gak pernah pakai WhatsApp tapi punya Facebook ya? Pernah ya? Bagus. Yang kedua, akses informasi yang cepat. Informasi dan berita dapat disebarkan dengan cepat melalui media sosial. Pengguna dapat dengan mudah mengikuti perkembangan terkini atau belajar tentang topik baru. Contohnya seperti Facebook, ada platform yang apa? Siaran langsung ada tidak? Di apa? Di Facebook ada? Terus apa lagi yang siaran langsung? Yang bisa? TikTok bisa siaran langsung? Bisa. Biasa main TikTok? Nanti kita bahas juga TikTok juga. Terus di apa lagi? Instagram. Ada lagi? YouTube, Twitter, dan sebagainya. Itu sangat cepat ya, berita sangat cepat. Yang ketiga, platform ekspresi diri dan kreativitas. Nah, kreasi diri seperti yang tadi sudah jelaskan, pengguna media sosial dapat berbagi karya seni seperti di TikTok ya, tulisan, musik, atau video untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Mereka misalnya melalui platform media sosial, seorang dapat membagikan karya foto atau video kreatif. Contohnya di TikTok, Instagram, YouTube, chat. Yang keempat, apa? Bacakan? Sarana edukasi dan pemasaran. Ini bisa dibaca, media sosial digunakan sebagai alat edukasi melalui tutorial, webinar, dan kursus. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Di sini Bapak merangkum ada 6 dampak negatif sosial informatika. Yang pertama itu penyebaran informasi palsu atau hoax, berita hoax. Yang kedua, ketergantungan dan dampak psikologis. Yang ketiga, cyberbullying atau pelecehan online. Yang keempat, privasi yang rentan. Yang kelima, pengaruh sosial yang negatif. Dan terakhir yang keenam, plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Itu adalah dampak negatif sosial informatika. Alhamdulillah. Selanjutnya ada video tentang perundungan. Tentang perundungan. Kita tonton ya. Ini cerita tentang dunia maya. Perundungan di dunia maya. Untuk kalian paham ini contohnya seperti Maya anak baru ya? Iya. Boleh kenalan nggak? Aku Rian, seniormu.
cantik banget ya. Iya. Bapak sudah tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus belajar? Nanti jam istirahat kita bicara sebentar dengan Bapak sekolah ya. Untuk menyegarkan pelajaran, berdiri semua, kita speaking semua. Masih ingat? Masih ingat? Masih. Tepuk sambal. Ingat? Siapa yang doyan sambal? Coba. Banyak yang nggak doyan juga, ada yang ngajinya kayak gini. Ayo, tepuk sambal kayak gini. Tepuk sambal. Ulek-ulek, ulek-ulek, colet-colet, colet-colet, huha-huha. Oke? Kompak semuanya. Satu, tepuk sambal. Ulek-ulek, ulek-ulek, colet-colet, colet-colet, huha-huha. Dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama, Manda, Revana, Sila, Restu, dan Ismail. Kelompok kedua, Aisyah, Delita, Nala, Isma, Huda. Kelompok ketiga, Milda, Ningsih, Nisa, Raka, Rendra. Kelompok 4, Anis, Vina, Aurel, Rizky, dan Chandra. Bergabung dengan kelompoknya. Ayo, ini kelompok 1. Ini KPD-nya. Kelompok 2, ketergantungan pada gawai. Gawai tahu? Itu HP. Ayo, digabung. Kelompok 3, game online dan perundungan digital. Silakan. Gabung. Kelompok 4, plagiarisme digital dalam tugas sekolah. Ini silakan kerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Atau bisa lihat juga di media sosial di sini, di brosurnya, bisa dibuka-buka juga brosurnya tentang kalian kasusnya, start kasusnya apa. Silakan ditulis, nanti akan maju satu-satu. Satu kelompok, satu kelompok. Ada studi kasusnya. Kelompok pertama, jejak digital yang tertinggal. Ya, kelompok 2, ketergantungan pada gawai. Kelompok 3, game online dan perundungan. Kelompok 4, plagiarisme digital dalam tugas sekolah. Dua menit lagi. Ayo segera selesaikan. Gampang kan studi kasusnya? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Putri Amanda. Saya dari kelompok coding ingin mempresentasikan. Ya. Nama anggotanya siapa aja? Nama anggota kami adalah Revana Aprilia Tomayahu, Cila Farlevina, Ismail Abdul Aziz, Retu Hanafiyah. Kelas kami adalah kelas 8A. Ya. Jejak digital yang tertinggal. Konteks kasus. Aldi adalah siswa SMP PGRI 1 Hargelis yang suka membuat konten lucu dan membagikannya di media sosial. Suatu hari, ia mengunggah video temannya yang sedang tidak sadar direkam dan saat tidur di kelas. Video itu menjadi viral dan membuat temannya malu. Pertanyaannya adalah, 1. Apa dampak sosial dari perilaku Aldi? Apa dampak sosialnya? Temannya merasa dipermalukan dan menimbulkan perpecahan atau konflik antar siswa. Ya. 2. Dua. Apakah yang dilakukan Aldi termasuk pelanggaran privasi? Jelaskan. Ya, karena teman Aldi tidak memberikan izin untuk direkam dan dipublikasikan. Ini melanggar hak atas privasi individu. 2. Bagaimana sebaiknya Aldi bertindak sebelum membagikan konten di internet? Meminta izin terlebih dahulu jika ingin membagikan konten dan menyadari konsekuensi
konsekuensi jangka panjang. 4. Apa yang dapat dilakukan masyarakat sekolah untuk mencegah kejadian seperti ini? Edukasi mengenai etika digital dan menyediakan sesi konseling atau diskusi terbuka. Sekian dari kami. Diskusinya, ya. Sudah? Oke. Bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah bagus. Selanjutnya kelompok apa lagi yang mau maju? Kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil studi kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Piton ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama ketua. Saya Dr. Wijaya sebagai moderator dan teman saya. Saya Nani Satu sebagai saya Nani Satu, saya Nani juga, Dan kami akan menjelaskan tentang game online dan perlindungan digital dan akan dibacakan oleh Enggak. konten kasus. Budi sering bermain game online dan memiliki grup chat dengan teman satu tim. Namun beberapa temannya sering menghina pemain lain jika bermain buruk, bahkan sampai menyebarkan data pribadi lawan main dan di forum online. Online. Ya, pertanyaannya, apakah tindakan teman Budi tergolong sebagai cyberbullying? Mengapa? Ya, menghina dan menyebarkan data pribadi adalah bentuk kekerasan digital. Nomor 2, apa dampak sosial dari perundungan digital terhadap korban? Rasa malu, takut, bahkan depresi, dan kehilangan kepercayaan diri. Nah, yang ketiga, apa peran Budi sebagai anggota grup dalam menghadapi situasi ini? Menegur temannya secara sopan. Yang keempat, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mengedukasi siswa mengenai etika berinternet? Membuka layanan konseling. Membuka layanan konseling, ya, konseling dalam berinternet. Sudah? Ya. Silakan ditutup. sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi nomor 4, apa solusi atau sanksi yang tepat untuk kasus seperti ini? Memberikan pelatihan atau bimbingan tentang literasi digital dan etika penggunaan internet. Nah, ya, itu untuk jawaban kelompok 4. Jadi untuk tugas jangan adanya plagiatisme. Apalagi sekarang itu musimnya AI, pakai chat GPT bisa. Ya, seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 4. Aplaus untuk kelompok 4. Dan untuk studi kasus per kelompok kalian sudah memahaminya semua ya. Selanjutnya yang terakhir adalah refleksi guru dan refleksi siswa. Selain dari refleksi Bapak, kalian juga harus mengerjakan lembar refleksi untuk penutup pada mata pelajaran informatika kali ini. Silakan nanti diisi masing-masing individu tentang pembelajaran refleksi siswa yang sekarang. Lembar refleksi siswa itu untuk sebagai umpan balik kalian terhadap mata pelajaran sekarang kepada Bapak yang belajar membeli pelajaran. Teknologi membuat segalanya mungkin, tetapi etika membuat segalanya bermakna. Itu dari kata-kata dari Bapak. Tolong diingat-ingat, teknologi membuat segalanya mungkin, tetapi etika membuat segalanya bermakna. Itu mungkin refleksi dari Bapak untuk hari ini. Untuk umpan baliknya, beberapa siswa silakan yang tadi sudah dibagikan. Chandra Haji silakan.
lembar refleksi siswa. Dari pertanyaannya, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Dan saya Ya, menjawab, ya. Apa ya hal baru yang kamu pelajari hari ini? saya baru tahu bahwa menyebarkan informasi pribadi tanpa izin bisa melanggar hukum. Melanggar hukum. Yang kedua, bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling menarik bagimu? Saat guru menunjukkan video tentang cyberbullying, itu membuat saya tersentuh. Apa perasaanmu setelah mempelajari materi tentang etika digital dan dampak sosial informatika? Saya merasa materi ini sangat bermanfaat dan membuat wawasan saya menjadi lebih tahu. Bagaimana kamu atau Dechandra akan menerapkan pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan memberitahu teman saya jika mereka melakukan kesalahan di dunia maya. Yang terakhir, apakah kamu masih memiliki pertanyaan atau hal yang belum kamu pahami? Tolong jelaskan. Saya masih ingin tahu bagaimana hukum di Indonesia menangani pelanggaran digital. Oke, keren. Beri aplaus untuk Dechandra. Oke, akan diberitahu. Yang selanjutnya ada yang mau membacakan kembali refleksinya? Ya. Sebutkan nama, kelas. Saya Raka Wijaya dari kelas 8A. Ya. Silakan bacakan. Untuk pertanyaan pertama, apa hal baru yang Raka Wijaya pelajari hari ini? Dapat mengetahui dampak sosial media. Ya. Yang kedua, bagaimana dari pembelajaran hari ini yang paling menarik bagi Raka? Mempelajari tentang cyberbullying. Cyberbullying, yang tadi ya ada videonya. Yang ketiga, apa perasaanmu setelah mempelajari materi tentang etika digital dan dampak sosial informatika? Sangat senang dan mengapresiasinya. Semuanya senang semua nggak? Senang. Senang semua nggak? Senang. Nomor 4, bagaimana kamu atau Raka akan menerapkan pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Membedakan hoax dan asli. Membedakan hoax dan asli, ya. Yang terakhir, apakah kamu masih memiliki pertanyaan atau hal yang belum kamu pahami? Tolong jelaskan. Saya merasa materi ini harus sering diajarkan agar saya lebih mengetahui tentang pelajaran tersebut. Oke, siap. Sama pertanyaan jawabannya dengan Andra. Terima kasih, beri aplaus untuk Raka. Mungkin untuk materi kali ini akan dicukupkan ya. Dicukupkan dan dilanjut di minggu depan berikutnya. Sesuai dengan lembar refleksi siswa atau terbalik, nanti Bapak akan menerapkan di minggu depan. Siap? Siap. Oke, kumpulkan lembar ini refleksinya. Kumpulkan. Kumpulkan dari samping ke kiri. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan ya. Ada pantun terakhir. Ternak-ternak si ikan teri, teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.